Memasuki musim hujan saat ini, para pengendara mobil diharapkan untuk bisa lebih berhati-hati supaya terhindar dari kecelakaan. Seringkali, hanya karena hal-hal sepele yang luput dari perhatian kita bisa menjadi potensi atau faktor penyumbang terjadinya kecelakaan. Untuk menghindarinya, ada beberapa tips berkendara ketika hujan yang harus kita ketahui sebelum memulai mengendarai mobil dalam kondisi hujan. Yang pertama, pastikan kita merasa nyaman. Kalau kita merasa nggak nyaman, kira-kira bakal akan hujan gede, baiknya kita tunda dulu perjalanan kita ya. Yang kedua, pastikan peralatan mobil berfungsi dengan baik, seperti perlampuan, lalu wiper kaca. Pastikan semua alat-alat tersebut bekerja dengan baik dan saat kita butuhkan dapat kita nyalain. Dan periksa kondisi ban teman-teman ya. Wah, udah mulai hujan beneran nih. Yuk, kita praktekin gimana berkendara di saat hujan. Hujan udah pasti jalannya licin dan basah. Kita harus waspada dan tetap perhatikan kondisi jalan di depan kita. Jalanan yang licin mempengaruhi laju kendaraan kita ketika berjalan. Tetap jaga jarak ya. Teman-teman di sini pasti punya dong pengalaman ketika berkendara di saat hujan. Kira-kira punya pengalaman unik apa sih? Silakan bisa berkomentar di kolom komentar di bawah ini. Gue pernah ngalamin peristiwa di jalan tol pada saat itu dan situasinya sedang dalam keadaan hujan deras. Pengalaman menarik buat gue adalah di situ jarak pandang antara mobil depan sangat-sangat minim. Dan pada saat itu juga karena gue baru awal-awal berkendara mobil, itu tuh rasanya jantung deg-degan berdebar. Kenapa sih berdebar? Karena pasti ada ketakutan atau kekhawatiran karena gue nggak bisa melihat dengan baik kondisi mobil di depan gue karena hujannya sangat-sangat deras dan wiper yang baik sangat bermanfaat ketika terjadi hujan pada saat itu. Dari yang mode speed sedang sampai dengan speed paling tinggi akhirnya kepake juga. Tips ketiga, berkendaralah dengan perlahan. Berkendaralah dengan pelan-pelan. Artinya, gak cuma harus mematuhi batas kecepatan teman-teman. Teman-teman juga disarankan untuk mengemudi jauh lebih lambat dari kecepatan biasanya saat cuaca cerah. Jalan basah bisa sangat berbahaya, apalagi reaksi kendaraan kita akan jauh lebih lambat ketika melintasi hujan. Traksi ban dengan jalanan pada saat basah dan hujan sangat mempengaruhi kinerja mobil kita. So, yuk perhatikan baik-baik ketika teman-teman berkendara di saat hujan. Berkendara pelan, nggak perlu minder, diklaksonin orang, diklaksonin pengendara lain. Yang penting kita tetap bisa menjaga keselamatan buat diri kita sendiri dan keselamatan pengguna jalan lain. Nah, sebelum masuk poin keempat, ini sangat berkaitan dengan poin ketiga. Kenapa sih jalannya pelan-pelan? Yaitu supaya teman-teman bisa jaga jarak dengan kendaraan lain. Tips keempat, jaga jarak dengan kendaraan lain. Selain mengurangi kecepatan, jagalah jarak lebih jauh antara mobil dengan kendaraan yang ada di depan kita. Kenapa? Karena ketika kita mengerem akan lebih sulit ketika mengemudi di jalanan yang basah, yaitu tadi traksi ban terhadap jalanan. Pengendara sangat dilarang memakai cara mengerem secara keras atau tiba-tiba karena berisiko ban selip. Selip bahaya dong. Gue mau jelasin tentang aquaplaning. Aquaplaning tuh kondisi ban mobil yang kehilangan traksi pada permukaan jalan saat melintasi genangan air di permukaan jalan. Air itu kan gak berbentuk ya,
nggak perlu terlalu tinggi untuk menyebabkan aquaplaning. Yang penting ada lapisan pemisah antara jalan dan ban mobil sehingga ban kehilangan kontak sesaat. Pada dasarnya permukaan mobil ban selalu dapat menapak permukaan jalan karena adanya bobot mobil. Namun begitu, setiap mobil memiliki bagian kolong yang dialiri oleh angin saat bergerak maju. Ibarat pesawat terbang, angin yang mengalir di kolong mobil itu akan menimbulkan daya angkat seiring bertambahnya kecepatan kendaraan. Tidak sampai membuat mobil Anda terbang, tapi cukup untuk membuat ban kesulitan untuk menapak di jalan dan terasa seperti melayang. Kondisi ini biasanya lebih terasa di mobil-mobil besar seperti MPV dan SUV. Di sisi lain, air memiliki tingkat kekentalan sehingga membutuhkan waktu untuk mengalir atau berpindah tempat sekalipun mendapatkan tekanan dari bobot mobil yang sedang melaju. Jika mobil Anda sedang berlari dengan kecepatan tertentu, sebagian air tidak sempat dipindahkan oleh alur yang terbentuk oleh telapak ban. Akan tetapi, tetap bertahan di bawah ban sehingga membentuk lapisan tipis. Walau tipis, kondisinya cukup untuk menahan telapak ban untuk tidak menyentuh permukaan jalan. Saat inilah ban mobil Anda kehilangan traksi. Nah, teman-teman, banyak yang nggak waspada sehingga timbul kecelakaan lantaran kejadian hanya sepersekian detik saja. Analoginya sederhana, seperti teman-teman terpleset di ubin licin. Sampai juga pada tips terakhir, yaitu tips kelima. Teman-teman, siapkan lampu. Nyalain lampu sebagai tanda pengendara lain. Bisa lampu senja atau lampu utama, teman-teman bisa nyalain. Selalu berkomunikasi dengan cara menghidupkan tanda seperti lampu meski hujan di siang hari, sehingga pengendara lain yang saat itu sedang mengalami pengurangan visibilitas atau jarak pandang dari jauh sudah bisa mengetahui keberadaan kita, baik ketika kita mengerem ataupun saat mau berbelok. Tapi ingat, jangan gunain lampu hazard saat hujan deras. Lampu hazard dipakai cuma untuk keadaan darurat. Memakai lampu hazard ketika hujan justru bisa membuat pengendara lain kebingungan. Gimana 5 tips yang udah gue berikan tadi? Semoga bermanfaat tips tadi, dan terus berkendara dengan keselamatan menjadi nomor 1. Safety driving. Dan patuhi rambu lalu lintas ketika berkendara dimanapun kalian berada.